Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur bersama aku Toto di Warung Optometri yang membahas seputar optometri sambil ngopi-ngopi. Kali ini tetap aku dikancani ambil seorang optometris yang legend. Dia ini sudah cukup terkenal di dunia optometri. Apa kabar, Opa? Baik, Sehat selalu, Opa. Alhamdulillah. Opa ini dulur, dia ini optometris yang legend ya. Seperti di segmen-segmen berikutnya, kita sudah banyak berdiskusi bareng Opa mengenai siapa itu profesi optometri, ya kan? Dan bagaimana sih untuk menjadi seorang optometri yang baik. Nah, untuk pertemuan kali ini, aku pengen bedah membahas berkenaan dengan pemeriksaan mata oleh optometri secara profesional. Gitu ya, Opa ya? Baik, siap. Jadi, aku pengen tanya nih sampai Opa. Berkenaan dengan, kita tahu ya, Opa, seorang optometris itu kan selalu melakukan pemeriksaan refraksi ya. Nah, di sini aku pengen tahu lebih dalam Pak mengenai ya apa sih seorang optometris ini melakukan pemeriksaan yang profesional. Menurut Opa ini apa? Ya, senang bisa ngobrol, memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemeriksaan mata adalah pemeriksaan yang komprehensif yang bisa mengukur dan juga memberikan ukuran yang sesuai kebutuhan dan juga sesuai dengan habit dari masing-masing kita. Nah, pemeriksaan itu tidak hanya mempunyai ukuran kacamatanya saja, tapi lebih dari itu bisa untuk kesehatan mata. Nah, dengan kesehatan mata, kenyamanan pemakaian, kemudian tidak ada pusing, tidak ada bebayang dan juga bergoyang-goyang penglihatannya. Nah, itu akan memperjelas tajam penglihatannya dan memastikan bahwa pasien kita nantinya tidak terakomodasi. Dia akan pemeriksaan profesional. Kemudian. Jadi secara pemeriksaan yang profesional itu nggak sekedar untuk iki minus gitu ya apa ya, atau iki plus birota. Ternyata informasi dari Opa ini termasuk juga bagaimana adakah kelainan-kelainan yang diderita oleh si pasien tersebut sehingga penglihatannya gitu ya Opa ya. Nah, untuk melakukan pemeriksaan yang secara profesional, aku sih nggak bahas lah di rumah sakit ya Pak ya. Di rumah sakit, klinik itu wis jelas secara SOP-nya. Sing kepingin tak eruh iki Pak, kan kita ngerti ya, salah satu tugas optometris itu juga bisa bertugas di optik. Ya. Nah, ini ya yang menurut saya ini akan seru Pak. Di kalau klinik, rumah sakit, wis pasti secara SOP, pemeriksaan, refraksi dan sebagainya, optometrisnya juga sudah diakui lah dan hasilnya juga akan terjamin dengan baik. Sing kepingin tak bahas saat ini itu berkenaan dengan bagaimanakah pemeriksaan sing dilakukan optometri di optik atau pemeriksaan mata di optik itu menurut pandangan Opa itu seperti apa? Ya. Pemeriksaan mata yang khususnya profesional di optik itu menurut kompetensinya memang harus ada. Standarnya adalah pasti dalam pemeriksaan yang secara profesional itu harus ada anamnesa, kemudian pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan refraksi, kemudian pemeriksaan keseimbangan kedua mata secara binokuler dan juga dipastikan bahwa kedua mata bisa bekerja sama dan juga tidak ada kelainan organik. Nah, setelah dapat ukuran kacamatanya yang sesuai,
pasti akan diberikan percobaan untuk pasien pakai kacamata yang hasil akhir ukuran tersebut. Nah, sehingga pasien itu bisa merasakan apakah hasil ukurannya itu enak, nyaman, secara langsung bisa dirasakan oleh pasien tersebut. Nah, tapi kalau memang nanti dirasa tidak maksimal oleh tenaga optometris yang reporting, pasti akan di-refer ke dokter spesialis mata. Misal pada saat anamnesa itu ada keluhan-keluhan yang kita tahu ada ciri-ciri tentang katarak, mungkin ciri-ciri tentang glaukoma pada saat pemeriksaan pendahuluan, di mana kita periksa lapang pandangnya semakin menyempit, ya, kemudian ada pemeriksaan yang tidak maksimal sampai 6/6 sesuai dengan orang normal melihat, nah kemudian diberikan suatu alat yang memang tidak bisa maju secara visualnya, nah sehingga kita pasti akan melihat ke dokter spesialis mata. Nah, kerjasama ini yang terus akan dijalin oleh tenaga profesional yang ada di optik, sehingga pasien yang datang ke optik dipastikan memang sudah pemeriksaannya profesional dan juga nanti penanganannya juga secara kerjasama yang baik dengan spesialis mata apabila ditemukan adanya kelainan organik gitu. Sehingga jangan khawatir kalau memang pemeriksaan yang dilakukan oleh profesor optometris di optik itu akan selesai dan juga berkesinambungan apabila ada kelainan dibuat kelainan organik. Demikian. Iki seru. Karena selama ini kan masyarakat sendiri itu kan tahu kalau di optik itu ada pemeriksaan refraktif yang dilakukan. Nah, sekarang yang jadi problematika ini, kalau tadi kita bahas pemeriksaan secara profesional yang memang dilakukan oleh seorang optometris, ya. Berarti aku bisa nyimpul bahwa di optik itu kudune itu ada seorang optometris yang berada di situ. Ada nggak sih aturan-aturan yang mengatur masalah itu? Jadi contohnya kayak gini, kalau aku naik motor, aku kan kudu SIM iki. Yeah. Nah, aku duwe optik, itu dunia apa? Yang adakah aturan-aturan yang berlaku di situ supaya masyarakat kita terjamin kan kalau aku memeriksakan mataku di optik, aku wis tenang gitu. Sebagai masyarakat, aku wis tenang bahwa ini wis sesuai aturan. Oh, ini kompeten ini. Jadi iki wis ono aturane wis diikuti oleh optik itu. Ono nggak sih peraturan yang mengatur masalah itu? Ya. Sebelum sampai jauh ke peraturan, nah, kan kita ada istilah istilahnya itu berikan pada ahlinya. Iya. Gitu. Ahlinya untuk pemeriksaan mata ini kan optometris. Iya. Nah, di samping itu memang ada peraturan. Yang pertama, peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan optikal. Ya. Itu sudah jelas bahwa satu optik harus ada minimal satu orang sebagai penanggung jawab. Ya. Yang namanya adalah proses official atau optometris. Ya. Nah, sekarang juga dimudahkan oleh peraturan itu bahwa satu optometris bisa menjadi dua penanggung jawab di dua optika. Dua ini kan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Supaya apa? Pelayanan kepada masyarakat dalam optik itu bisa paripurna, bisa selesai di optikal, dan apabila tenaga kesehatan optometris itu menemukan adanya kelainan organik, nah ini secara sumpah profesi, nah itu pasti akan di-refer ke dokter spesialis mata. Begitu. Nah, peraturan itu yang membuat suatu optikal sebagai fasilitas pelayanan kesehatan wajib untuk mentaatinya. Nah, sehingga semua optikal itu wajib harus ada tenaga profesional optometris tadi sebagai penanggung jawab optik. Nah, kalau misalkan lebih dari satu lebih baik. Ya. Gitu. Nah, sehingga pelayanan yang diberikan suatu optikal itu bisa secara profesional dilakukan, fasilitas pelayanan kesehatannya juga
sudah terakreditasi dan juga sarana prasarannya sudah memenuhi dari peraturan itu. Nah, peraturan Menteri Kesehatan itu memang mengatur juga apa aja alat yang harus dibutuhkan di optikal hidung. Ruangannya bagaimana dalam suatu optikal hidung, pencahayaannya bagaimana, sehingga pelayanan yang diberikan nantinya akan standar dan juga menjamin kesehatan penglihatan khususnya mata ini pasien-pasien yang datang di optikal. Itu ya, berarti contoh soal misalnya kayak kita tahu misalnya kayak apotek, ada apotekernya gitu ya. Jadi kalau di optik, ya harus ada optometrisnya atau RO biasanya refraktoris optis tadi ya, Pak ya. Iki yang mungkin masyarakat belum begitu mengenal aturan-aturan yang seperti ini. Nah, ini yang perlu disampaikan atau dipahami oleh masyarakat. Nah, sekarang kalau masyarakat itu pengen tahu nih, Pak, cirine opo optik sing ujian optometris ujian penang jawab itu kan ada ciri-cirinya. Kayak oleh apotek kita datang itu kan harus jelas ya, Pak ya. Ono identitas yang jelas gitu loh. Nah, supaya masyarakat itu bedakno, ya bisa bedakno. Iki optik sing tak tuju iki sing ono penanggung jawab optometris sehingga lek aku diperiksa nang optik iki itu tetap terjamin soal bagaimana SOP atau pelayanan pemeriksaannya sing tepat dan dilaksanakan oleh seorang profesional. Nah, itu ono nggak apa ciri-ciri nih lo ya supaya masyarakat itu lek teko itu sok paham. Ini aku berada di optik yang tepat. Itu ada nggak saran dari Opa? Ya, yang pertama mungkin saat kita datang ke optik, nah itu biasanya ada papan nama. Oh iya. Papan nama, di situ ada tertulis penanggung jawabnya siapa, izin usahanya itu berapa nomornya dari dinas kesehatan. Nah, kemudian RO pelaksana maupun RO penanggung jawabnya juga sudah tertera di situ, terpampang. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya tidak ada, kita bisa bertanya. Bertanya, mungkin bisa ke dinas kesehatan, optik apa yang berizin, yang ada tenaga profesionalnya. Yang ketiga, mungkin kita bisa tanya ke tersebut. Siapakah optometrisnya yang ada di situ, sehingga pada saat kita memeriksakan mata kita bisa tenang, kita bisa akan nyaman, dan juga kita menemukan orang yang tepat untuk memberikan pelayanan kepada kita. Tidak perlu khawatir ya, Pak ya. Tidak perlu khawatir lek memang merasa optik ikono optometris ya. Itu kita yang sebagai pasien ini bisa yakin dan nyaman bahwa akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan mata yang optimal karena dilakukan oleh tenaga profesional ahlinya gitu ya, Pak ya. Bahasanya seru ya dulur, tambah sweet tambah seru bahas Opa. Oke, iki mau gini membahas mengenai pemeriksaan mata yang dilakukan oleh profesional yaitu tenaga optometris, baik itu di rumah sakit, khususnya yang tak bahas iki mau yang berada di optik ya. Jadi dulur-dulur mesti ngerti bahwa ternyata ada aturan atau peraturan Menteri Kesehatan sing berlaku untuk mengatur prosedur atau penyelenggaraan optikal itu seperti apa. Sing kayak sampai no Opa mau yaitu di Permenkes nomor 1 tahun 2016 mengenai penyelenggaraan optikal. Jadi dulur-dulur kabeh wis mulai paham lek memeriksa no moto ya, pastikan di optik sing ono penanggung jawab optometris ngono ya, Pak ya. Nah, gak salah ya dulu catet itu. Dan cirine opo? Biasa nih dulu iso ndelok begitu mlebu nang optik iku ya. Iku di atas biasanya ono papane ya, Pak ya. Bener enggak ya? Ada papan nama, ning kono tertulis optike, terus kemudian izinnya ya, Pak ya. Izinnya, terus kemudian penanggung jawab sapa, optometrise atau RO niku mau sapa, dan nomor izin atau nomor izin praktek dari RU-nya atau optometrisnya. Ngono apa ya? Nah, banyak sekali ya dulur yang bisa kita kupas berkenaan dengan tenaga optometris supaya berhubungan nanti dengan pelayanan pemeriksaan refraksi yang profesional. Nah, ini
akan lebih seru lagi nantinya kita bahas masalah-masalah berkenaan dengan fasilitas kesehatan yang ada di negara kita, dulur. Oke, dulur, ketemu mana di segmen berikutnya yo. Sampai ketemu di warung optometri. Wah, keren ki kacamata kok, Pak. Nah, iki yo, Pak. Aku tuku kacamata iki murah. Soalnya aku tukune online. Kan opa ngerti ya. Saiki kan kabeh-kabeh luwih gampang nek tukune online. Jadi iki aku nyoba opa. Tuku kacamata online. Tapi sih cuman ini permasalahannya apa? Ya tak gawe ya. Kok langsung aku rodok lu ya apa? Nah, pendapatnya apa itu sing salah apa kok kacamata apa? Kenapa ya kira-kira masalahnya apa ya? Menurut apa gimana? Ya, sah-sah saja orang beli di online yang mungkin sesuai dengan kebutuhannya secara cepat gitu ya. Tinggal ditunggu, sudah datang, sudah nyampe ke rumahnya. Nah, tetapi ada hal-hal yang perlu kita tahu supaya jangan beresiko pada kesehatan mata. Nah, kenapa kok nggak pas? Banyak hal yang membuat itu tidak pas. Mungkin resep yang sudah kita dapatkan, yang kita berikan kepada kacamata online tadi, mungkin itu ukuran yang sudah lama sehingga saat ini berubah. Perlu diingat bahwa mungkin semakin banyak kita beraktivitas dekat pasti akan bisa berubah terkait dengan usia dan sebagainya. Nah, tetapi yang utama adalah kalau yang terdekat dengan kita, yaitu yang paling nyaman. Begitu. Jadi misalkan kita mau beli online ya saat ini kita punya resep dan bisa periksa begitu tipsnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita beli secara online, ya kita perlu menyebutkan jarak antar pupilnya. Ya, jarak mata kanan mata kiri kita perlu disebutkan. Kalau memang sudah jadi, mata sudah jadi ukurannya pas, jarak pupilnya pas. Jarak pupil pas itu adalah jarak di mana kacamata dan pemakainya itu pas di depan fokusnya di salah satu mata kita. Nah, itu yang bisa pas. Nah, kalau tidak ada itu, kita hanya memberikan ukuran kacamatanya saja, itu pasti akan berbeda. Karena standar dari kacamata berbeda dengan standar yang kita pakai. Semuanya kan berbeda. Bahkan semua orang 80% jarak dari hidung ke mata kanan dengan hidung ke mata kiri itu juga berbeda. Begitu. Nah, sedangkan yang online kan langsung jadi. Betul. Langsung jadi, langsung ada fokus, langsung dipakai seperti ini. Nah, itu jelas akan pusing. Efeknya, dampaknya dipakai nggak enak. Dampaknya lagi dipakai pusing. Pemakaian lama bisa korea itu bisa keluar kayak suling. Ya, lama-kelamaan juga akan bulu. Kemudian yang tidak terkoreksi lama-kelamaan akan ambil. Itu mata malas. Mata malas kita tahu bersama bahwa kalau misalkan tangan kita tidak pernah dipakai lumpuh, jadinya akan kalau mata setelah ambil akan mengalami kebutaan. Sehingga dampaknya memang tidak langsung kita rasakan, tetapi menuju ke arah sana. Makanya kok gampang sekali ya, dia cuma minta coba difotokan ukurannya gitu kan, ya kan, terus nggak minta apa mana ya, pokoknya milih print sing endi sing cocok harus dipasang, dan saya njaluk sing opo kan gitu. Ya wes aku tinggal foto-foto aja, yo 3-4 hari kemudian wis dikirim ngono ae. Tak pakai sesaat memang sih terang jelas, tapi agak berapa lama dia baru masalah, aku mulai bingungan gitu ya. Jadi sing lain delok penjelasannya apa iki mau sing berkenaan dengan fokus ya. Apa tadi PD, pupil distance ya Pak. Jarak mata kanan mata kiri. Nah, itu kalau nggak tepat kok ngeri yo. Sing opa mau ngomong sampai iso menyebabkan korea, terus lama-lama kejulingan tadi itu bahkan ke ambliop ya.
mata males tadi apa ya? Ono ya mata males iki apa ya? Ternyata gak mek awake dhewe tok sing males iki ternyata. Jadi mata males sampai segitunya, sampai bahkan nanti bisa ke kebutaan. Ini ngeri banget ya dulur ya. Jadi nggak gampang juga apa istilahnya kita membeli atau kita membutuhkan kacamata itu resikonya itu sesuai dengan kita. Kalau itu via online ya, jadi nggak gampang ya Opa ya. Termasuk resikonya juga besar ya. Opa jelas mau yo ngeri loh Opa kayak gitu tadi. Nah, sarannya Opa ini kan memang sekarang ini trennya kan online ya Opa ya. Kita melihat sesuatu atau mencari sesuatu atau membeli sesuatu itu kan memang dimudahkan dengan online. Opa sepakat nggak sih online ini menurut Opa sah-sah aja dengan ceritanya Opa dengan resiko beli kacamata online yang seperti itu, ataukah sakjane yo sah-sah ae asalkan. Nah, kalau ada asalkan itu kan berarti ada satu solusi yang mungkin Opa bisa berikan supaya yo koyo aku kan wonge males lek mlaku-mlaku nang counter gitu kan males to Opa lah lek ono lebih mudah kan aku ya seneng aja tinggal duduk-duduk nang handphone baru kirim gitu ya. Tapi gimana emang itu trennya seperti itu Opa. Lah lek sarannya Opa supaya terlepas dari resiko yang Opa jelaskan kalau kita membeli lensa kacamata atau membeli kacamata dengan online yang bisa menyebabkan resiko yang sedemikian tadi itu kan agak ngeri ya. Lah sarannya Opa ya apa ki supaya aku juga tetap aman untuk yo minimal aku bisa tuku online tapi aku bisa terjamin supaya lek ono opo-opo aku kudu nang ndi ngono lho Pak. Maksudku seperti itu. Ono enggak saran atau tips dari Opa? Pertama, lakukan pemeriksaan sekarang. Oke, yang terbaru berarti. Yang terbaru. Oke. Nah, yang paling update. Ya, yang dekat begitu. Cuma 1 hari atau 2 hari lah. Iya, Itu pemeriksaan profesional, diperiksakan di tenaga profesional, tenaga kesehatan, optometris, atau spesialis mata. Oke. Yang mana dapat ukuran resep, di mana resep kacamatanya itu ada mata kanan, resep ukuran kacamata mata kanan, resep ukuran mata kiri, dan juga pupil distance. Iya. Nah, jarak pupil, jarak kedua mata. Nah, apabila memungkinkan, ya seharusnya monokuler pupil distance. Jadi jarak monokuler pupil distance mata kanan dan pupil mata kiri. Begitu. Kalau memungkinkan seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa jenis lensanya itu yang sesuai. Artinya untuk lensa yang ukuran rendah dari -4 sampai -3, nah itu mungkin pakai lensa standar saja biasa bisa. Nah, tapi kalau untuk ukuran yang menengah, misalkan -4 sampai -6, nah itu mungkin perlu indeks bias yang lebih tinggi. Baru indeks 1,6, indeks 1,61 dan sebagainya. Nah, kalau memang ukurannya tinggi, ukuran 8 ke atas, nah ini ukuran yang tinggi atau high, gitu ya. Nah, itu bisa pakai lensa kacamata, lensa yang dengan jenis indeks bias yang lebih tinggi lagi, 1,67. Untuk masalah ketipisan ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tipsnya adalah yang pertama, lakukan pemeriksaan terbaru ya. Pastikan jarak pupilnya, jarak mata kanan dan mata kiri yang akurat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis lensanya harus sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Oh ya, berarti kasarannya untuk yang diberikan di online optik tadi itu adalah resep yang kita dapatkan dari optometris atau dokter spesialis mata, di mana resep itu lengkap dengan ukuran kanan dan kirinya, kemudian ada berapa pupil distance yang tepat. Terus kemudian dikonsultasikan juga mengenai standar ukuran yang kita punya itu pakai lensa yang indeks berapa, jenis lensa yang apa untuk memenuhi lensa yang akan kita pakai seperti itu ya. Nah, supaya kita juga mendapatkan konsultasi yang tepat ya Pak ya. Nah, berarti ngono
meskipun iki optik online, berarti kudu ono tenaga profesionalnya lah ngono ya Pak, sing menjawab setiap konsultasinya dhewe ya. Atau memungkinkan gini ya Pak ya. Kan kadang-kadang itu kalau kita di toko online itu kan ada store-nya di mana ya kan apa, kemudian katakanlah optik yang ngomongnya optik sing offline-nya itu di mana gitu ya, supaya kan kadang nggak ono optik offline-nya ini kok terjadi apa-apa komplain ini kan juga harus ya Pak ya. Mungkin itu juga satu solusi bagi dulur-dulur kabeh. Misalnya tuku online, pastikan online store tadi atau optik online tadi punya offline store. Ngono ya Pak ya. Supaya namanya kacamata itu kan nggak koyo oleh awake dhewe tuku klambi atau tuku sepatu ya kan, cuma berdasarkan ukuran wis beres gitu kan. Lah sedangkan di kacamata itu kan masih perlu konsultasi yang dilakukan. Kemudian perlu namanya fitting, pengepasan, ngono ya Pak ya. Lah kalau ada permasalahan misalnya kayak keluhan pusing dan sebagainya, kita nggak ada offline store-nya, yo otomatis kan kita nggak bisa komplain, sedangkan komplain itu kan hak dari konsumen ya Pak ya. Berarti yo perlu diperhatikan nih yang dulur-dulur, misalnya ganti kacamatanya boleh kita membeli di optik online, tapi pastikan optik online tersebut punya offline store. Kemudian yang diberikan adalah resep yang lengkap ya, dari optometris ataupun dari dokter mata. Betul ya Pak ya, sing datanya lengkap itu. Dan satu lagi yang pasti kita bisa tahu kemana kalau terjadi permasalahan atau keluhan dengan kacamata baru kita. Dan colali ya dulur, resepnya sing anyar, ojo resep tahun winginane mbok gawe maneng. Itu nanti iso nggak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Mbok sampean ngeluh atau lho kok ternyata ngene, kok ternyata ngono. Lah, itu yang perlu dijadikan catatan ambek dulur-dulur kabeh. Jadi tetap hati-hati ya dulur. Tidak ada masalah dulur-dulur kabeh membeli kacamata di optik online. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, di mana catatannya resep yang diberikan itu adalah dari optometris ataupun dokter spesialis mata lengkap dengan ukuran beserta data-data misalnya kayak PD ku mau. Dan pastikan optik offline tersebut memiliki offline store. Jadi tidak dulu keluhan terus komplainan sing kacamata nggak nyaman, isok langsung teko nang optik offline-nya. Ngono ae dulur ya untuk pembahasan mengenai pembelian kacamata di online store. Jadi bukannya kita melarang, tapi tetap waspada. Ketemu mana dulur di segmen ketelu di warung optometris. Seru. Opa, iki mau kan wis seru ya. Ini bahas soal resiko beli kacamata di online. Terus wis Opa kasih tips-tips soal bagaimana kita memilih lensa yang tepat walaupun belinya di online. Cara-caranya ya Oppo untuk pembelian atau transaksi di online. Ya Pak ya. Jadi belum sih. Mau tabletnya kok jadinya nih Pak? Apa iki? Waduh, ternyata tabletku mau jadi beras kencur dulur. Ya, beras kencur. Ketoknya ceger ya Pak. Ana dombe tadi. Ana dombe iki. Boleh. Coba dombe ya. Dulur sih ya, aku tak ngombe beras kencur sing kaya ane seger iki ya. Gawenane sapa Pak iki Pak? Iki ngono-ngono kuwi. Oh, produksi nih kanca sampean? Iya. Oke. Produksi ini. Dombe. Ya. Saya dulur ya, tak ngombe sih. Ayo apa? Cek. Boleh. Oh, enggak boleh. Oke, dulur ya, tak ngombe dhisik. Nyuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Suweger. Iki produksinya sapa Pak ya lek kita boleh tahu iki PPE Monis.
Monis ya Pak ya. Monis. Nah, Beras kencur. Monis beras kencur. Jadi dulur-dulur iki produksine teko sapa iki ya Pak? Monis beras kencur. Monis beras kencur iki. Lek kepengin tuku kok berarti iso nang ngisor iki ya. Infoe nang ngisor iki ya. Jadi dulur-dulur aja sampai gak nyobai beras kencur Monis karena iki gulone gula aren dulur. Jadi aman karena Monis beras kencur iki sahabate diabetes. Maksudnya iku sing ngombe iki masih wonge penyandang diabetes iku aman dulur. Kenapa? Soalnya Monis beras kencur menggunakan gula aren. Ngono ya Pak ya. Betul. Sugar dulur, apalagi diminum dingin. Wah, tambah top maneng. Oke, awake dhewe bahas maneng soal kalau aku kepingin membeli kacamata baik online ataupun offline, lek saran teko opa iki. Aku butuh kacamata opa, lek sarane opa, aku kudu piye langkah yang harus tak lakukan supaya mendapatkan kacamata ataupun lensa yang tepat. Lek menurut opa, ya opo itu? Ada saran nggak opa? Ya, kacamata merupakan kompetensi optometris. Yo. Kalau kita mau pakai kacamata, segera periksakan mata Anda ke optometris atau ke spesialis mata. Ya. Dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional, tenaga kesehatan optometris akan mendapatkan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitu juga dengan lensanya. Ya, setelah diperiksa dengan baik, bagaimana ukurannya, nah kemudian pemilihan kacamata. Ya, betul. Nah, dengan pemilihan kacamata itu tidak semua bisa dipakai. Ya. Gitu. Ada kacamata yang memang dipakai untuk orang yang mungkin hidungnya mancung, mungkin hidungnya standar. Kayak orang Asia ini kan hidungnya standar semua. Gitu. Iya. Nah, begitu. Nah, apakah setiap kacamata bisa dipakai oleh setiap orang? Tidak juga. Benar. Nah, makanya itu kan harus sesuai juga. Disesuaikan. Ya, ukuran kacamatanya sudah diperiksa dengan baik, ukurannya, kemudian pemilihan kacamatanya kan juga harus sesuai. Iya. Ya, dipaskan juga, di-fitting artinya dipaskan apakah dia miring atau enggak, itu terlalu jauh atau terlalu dekat. Betul. Nah, itu juga nanti akan dipaskan. Oh. Nah, konsultasilah kepada tenaga profesional optometris. Iya. Begitu. Nah, beliau nanti akan menyarankan kacamata yang tepat, lensa yang tepat. Nah, kemudian jenis lensa sesuai kebutuhan. Misalkan dia sering di outdoor, sering di indoor, berbeda lensanya. Begitu. Nah, kemudian dia sering traveling, begitu. Apakah perlu ada lensa yang bisa berubah warna? Apakah perlu untuk driving malam hari? Nah, apakah perlu untuk menahan UV supaya sehat, terhindar dari penyakit katarak, glaukom dan sebagainya? Nah, kebutuhan-kebutuhan itu nanti bisa disampaikan kepada tenaga optometris dan akan dipilihkan sesuai dengan kebutuhan si pasien tersebut. Oh, jadi kasarannya kalau kita mau membeli kacamata itu bukan sekedar ngikuti yang tren aja, yang viral aja seperti itu ya. Jadi kita mesti konsultasikan sama tenaga optometris berkenaan dengan wajah kita itu seperti apa. Ngono ya Pak ya, oleh kita bahas soal bentuk frame-nya seperti itu ya. Terus membahas soal lensa berarti kini itu juga akan diberikan solusi berkenaan dengan kebutuhannya ADW. Misalnya ADW ini banyak di outdoor atau banyak di indoor atau mungkin kita kebutuhan untuk driving itu beda-beda ya Pak ya ternyata. Walah. Jadi lensanya beda. Oh, jadi macam-macam lensa itu pakai sebetulnya ya. Pakai pol. Walah. Yo kadang-kadang kan gini pokoknya anggar tuku ae sing lagi viral opo kan gitu ya Pak ya. Ternyata itu mesti dikonsultasikan untuk awake dhewe iki supaya dapat pilihan lensa yang tepat ngono ya Pak ya. Nah, berarti ya Pak, lek aku mikir maneh
mestinya berarti kini kudu teko nang optik dong. Maksudnya Iya. sing offline optik real maksudnya ya. Iya. Gitu ya. Lek misalnya kini kepingin yang online iso nggak apa? Ono saran nggak lek menurut Opa? Misalnya untuk memenuhi tips dari Opa tadi ya yang bisa dipilihkan frame yang tepat, kemudian lensa yang tepat. Lek aku ngarano kan itu berarti kan kudu teko nang optik iki. Iya. Nah, memungkinkan nggak iku lek tak beli di online seperti itu? Memang semua ada resiko ya. Iya, Pak, betul. Apalagi yang online itu memang banyak resiko. Iya. Ya. Katakanlah mungkin sudah ada ukurannya, kemudian sudah ada jarak pupilnya, Iya, betul. kemudian jenis lensanya mungkin sudah sesuai dengan kebutuhan dari ukurannya. Iya. Gitu. Nah, sekarang tinggal pemilihan kacamatanya. Iya. Nah, kalau memang kacamatanya sudah kita pilihkan kacamata Iya. itu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kacamata dipakai Iya. itu mepet dari Iya. alis itu tuh. Iya, bulu mata. Belum mata. Iya, Nah, itu Pak. akan mengganggu sekali. Oh. Ya, makanya tidak bisa semua kacamata dipakai oleh seseorang. Kalau misalkan terlalu mepet kena bulu mata, nanti akan gatal, udah gatal. Oh. Kemudian kalau dijauhkan juga nanti akan tajam penglihatannya berkurang. Begitu. Jadi memang harus sesuai. Oh, Gitu. berarti Jadi pas. kalau memang mau Iya. beli, dipaksakan mau beli, dipastikan bahwa yang biasanya kita pakai kacamata itu yang ada bantalannya atau yang langsung. Kalau yang ada bantalannya seperti ini, itu biasanya kacamata yang metal. Iya. Kalau yang Betul. plastik itu tidak ada bantalannya, Oke. tapi minta yang bantalannya agak panjang Oh. atau ada tambahan, Mm-mm. nospen tambahan namanya. Nah, Iya. seperti itu, permintaan itu. Nah, supaya apa? Dipakainya enak. Oh. Nah, kemudian kalau memang kadang seseorang itu, mohon maaf, posisi telinga Kanan kirinya. kanan kiri itu Beda. berbeda. Nah, iya mungkin loh itu terjadi Iya, apa? banyak. Karena nggak mungkin Allah itu juga nyiptain lagi simetris kabeh. Sama, Nggak mungkin. nggak Ya. mungkin. Nah, Setuju. satu yang tingginya berbeda. Iya. Kemudian ada yang posisinya itu agak ke depan sedikit, Iya, betul. sehingga berbeda. Sehingga kalau memang agak ke depan sedikit, biasanya tekoannya itu berbeda. Iya. Nah, tapi kalau yang online kan nggak bisa nekuk sendiri kan? Betul. Atau kita beli dengan tekokan yang berbeda kan nggak bisa. Betul. Nah, kerugiannya kalau memang untuk beli di online itu seperti itu. Oh. Akhirnya tidak nyaman. Iya. Akhirnya kalau memang nanti beda kanan kiri otomatis miring. Betul. Nah, kalau lensanya ada astigmatnya atau ada ukuran silinder, kemiringan itu mempengaruhi tajam penglihatan. Pasti dia akan gampang busuk. Iya. Pasti lihat objek itu nanti akan bisa miring juga. Iya, karena yang kelainan apa tadi nyebutnya Astigmat. ya apa ya? Itu kan ono apa ya? Kayak derajat T itu apa ya? Ada Otomatis derajat lek asisnya. otomatis lek kacamata itu mau miring, Iya. kan aksesnya muter ya Pak ya. Lah itu akan menyebabkan nggak fokus kan, Iya. nggak center ngono ya Pak ya. Yo repot juga ya Pak ya. Kasarannya lek resiko aku tuku online iki mau oleh kacamata sing mungkin apik secara gambar, tapi kan belum tentu lek waktu kita pakai itu akan jadi nyaman lek, Iya. dengan cerita yang Opa tadi sampaikan. Tapi makanya kenapa di part kedua tadi ya, di part kedua tadi kan Opa sempat ngasih solusi bahwa lek golek optik online lek iso yo no offline store-nya yo Pak yo, karena tujuannya lek begitu di gambar cocok ki, begitu kini teko barangnya nggak cocok kan otomatis kacamata iki mau iso awake dhewe gowo disetel di optik offline-nya tadi, pemilik dari optik online-nya. Nah nih kunci ini dulur, lek misale kepingin tuku di online, pastikan duwe optik offline. Ngono ya Pak ya. Ternyata ribet juga loh ya. Jadi nggak seperti sing dibayangno tuku kacamata ya sangger pokoknya cocok gambare ya Pak ya. Ukurannya ono wis dadi kacamata lah. Ternyata lek delok ceritane Opa iki mau, waduh
yo itu mau perlu banyak pertimbangan ya Pak ya. Banyak pertimbangan mengenai ya kita harus tahu posisi diri kita ya kan, mengenai sing telinga iki mau iso beda kanan kiri nimpangi maju mundur lah kan perlu sing namanya adjustment atau perlu disetel. Nah, kunci ini ku mau lho, perlu disetel. Nah, lek disetel ambek optik sing online piye caranya tele kan seperti itu ya Pak yo. Makanya dipastikan lek dulur membeli di optik online pastikan optiknya ono offline store ya Pak yo supaya lek terjadi ketidaknyamanan kita bisa mencarikan solusi datang ke optik offline-nya. Gitu ya Pak ya. Nah, ingat selalu ya dulur, ojo lali, ojo sembarang tuku kacamata online, pastikan optik online-nya duwe offline store supaya dulur-dulur terjamin kenyamanannya dan gak salah dalam membeli kacamata dan dipastikan konsultasikan mengenai bentuk frame yang cocok dengan wajahnya dulur-dulur kabeh. Kemudian jenis lensanya ya Pak ya. Jenis lensa sesuai kebutuhan kerja dulur-dulur kabeh supaya kita mendapatkan kacamata yang pas sesuai dengan kebutuhannya kita. Mana ya Pak ya? Betul. Sepakat dulur-dulur. Jadi hati-hati. Tetap boleh beli online, tetap boleh dengan cara apapun dulur-dulur membeli kacamata, tapi pastikan mendapatkan konsultasi yang tepat oleh optometris yang sudah profesional di bidangnya, dan jangan lupa pastikan optik online tersebut punya offline store supaya dulur-dulur tetap dapat kenyamanan dalam kacamatanya. Ngono dhisik ya dulur, pembahasan kita hari ini dengan Opa. Nanti kita akan ketemu di part berikutnya. Salam warung optometris.